ngebacain cerita buat kalian. Tapi sebelum itu, kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, nama kakak Widya ini, kalian bisa panggil kakak Kak Widya. Nah, hari ini kakak mau menceritakan tentang harapan tetes hujan. Dengerin baik-baik ya, karena setelah kakak bacain cerita ini, bakal ada kuis hadiah buat kalian. Bisa kan? Oke. Nah, di desa kecil hiduplah dua orang anak. Nah, namanya Joni sama Tony. Nah, mereka itu teman dekat, tapi memiliki gaya hidup yang berbeda. Nah, si Joni ini anak yang kaya, sedangkan Tony anak yang sederhana. Sekolah, hujannya deras sekali. Deras gak hujannya? Nah, Joni dijemput dengan mobil, sedangkan Tony harus jalan kaki. Bahkan, di perjalanan Tony harus menimba air untuk mandi di rumah. Kalau mandi lama-lama, nah banyak ya. Nah itu perbuatan yang tidak baik ya, karena salah satu menggunakan air secara berlebihan. Oke, lanjut. Sedangkan Tony harus berusaha keras membawa air dari rumah di bawah derasnya air hujan. Apa salah? Salah, karena ini merupakan pemborosan terhadap air. Nah, berbeda nih dengan Joni yang membantu ayahnya. Nah, si Tony ini juga suka bantuin ayahnya. Tapi beda dengan si Joni, dia selalu menggunakan air secukupnya ketika menggunakan air untuk mencuci kendaraan si ayah. Lalu di bawah kedua keluarga ini membayar tagihan. Keluarganya Joni kaget banget dong, karena tagihan airnya melonjak begitu tinggi. Begitu kata ayah si Joni, "Joni, kamu pasti mandinya lama banget ya, sekarang tagihan air kita begitu tinggi." Kata ayah Tony curiga. Lalu keluarga Joni sangat senang karena tagihan air mereka menurun. Tapi Tony harus selalu menimba air di sumur ketika menggunakan air. Aku mau nanya deh, bagaimana sikap si Tony untuk menghemat air? Ada 3 tadi. Oke, coba tadi dulu ya, ini bulan tadi. Keluarga mereka. Lalu suatu hari, semuanya Tony berencana untuk membuat sistem penampung air hujan sederhana. Simpel banget tahu cara buatnya. Pertama, si ayah Tony ini membuat sketsa dulu. Lalu keesokan harinya, keluarga mereka, si ayah Tony dan si Tony pergi ke toko untuk membeli bahan. Mereka cuma perlu 7 bahan sederhana loh. Yang pertama itu ada pipa, lalu yang kedua lem tinta, kemudian tepung, gergaji, tong air, dan keran. Lem setiap bagian yang dipakai. Lalu dari langkah yang ketiga ialah merekatkan terpal ke pipa yang telah disambung. Nah, kalau sudah direkatkan, pipa yang sudah berisi terpal tersebut tinggal disambungkan ke tong air yang sudah berisi keran. Dan tada! Sistem penampung air sederhana sudah selesai untuk digunakan. Sistem penampung air sederhana baru mulai sadar kalau sikapnya dia itu salah banget karena menggunakan air begitu boros. Sekarang dia sadar bahwa dia mulai harus menghemat air agar dia bisa mengurangi penggunaan air berlebihan. Setiap kelompok mendapatkan 2 soal yang telah kakak buat. Seluruh soal berasal dari buku ini. Nah, nanti siapapun kelompoknya yang paling cepat menjawab dan tepat akan mendapatkan hadiah. Kelompok lain akan tetap bisa menjawab tapi tidak mendapatkan hadiah seperti kelompok yang pertama menjawab. Bisa dimengerti? Bisa. Boleh maju ke depan untuk mengambil soal. Setiap kelompok ambil 2. Ya, 2-2.
Karena kalau kita terus boros air, tagihan air bisa menunjak dan air bisa terus berkurang. Oke, yang kedua. Apa akibatnya jika kita boros air? Kita bisa membuang-buang sumber daya alam dan tagihan air menunjak. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok kita mendapat 2 buku dan 1 pulpen. Boleh kamu. Mau jawab lagi? Boleh? Boleh? Mau jawab? Sekali jawab, ayo boleh. Boleh dari bangkunya aja kalau gitu. Apa yang sebaiknya kita lakukan saat menyikat gigi agar air tidak terbuang percuma? Menutup air saat menyikat gigi. Oke, yang kedua. Mengapa menutup keras setelah digunakan itu penting? Agar air tidak terbuang sia-sia. Oke, beri tepuk tangan pada temannya. Mau? Oke. Kebiasaan di rumah yang paling banyak menggunakan air. Jawabannya adalah mandi. Apa yang bisa kita lakukan biar rumah membiarkan keran air terbuka dengan caranya agar tidak terlalu boros? Oke, beri tepuk tangan pada temannya. Selanjutnya kita akan bermain yang namanya kata berantai. Jadi ini dengan nanti kalian bisa lanjutkan. Oke, misalkan kamu mau kasih tahu hemat air dengan, nanti dilanjutkan dengan kalimat baru yang kamu buat, dilanjutkan lagi, sampai yang di depan menyebutkan seluruh kalimat yang di belakangnya. Yang penting kalimat tersebut nyambung dan masih bisa digunakan dengan bijak. Dan juga nilai dengan tercepat. Nah, dari sana aku juga bakal ngasih hadiah kepada teman-teman semua untuk mendapatkan 2 buku ini dari kelompok yang tercepat. Jika kelompok sudah mendapatkan buku sebelumnya, tidak dapat lagi. Oke, dimulai dari sini ya. Boleh berbaris. Kamu kasih tahu dia. Kamu kasih tahu. Ngomong aja, begini juga apa-apa. Lakukan aja biar teman yang di depan bisa ini. Dan menyalakan keran. Menyalakan keran dan
Ambil air dari sumur. Ya. Kalau sudah airnya dimatiin. Ya, benar banget. Tepuk tangan buat temennya. Tadi untuk rencana penampungan air dengan ayahnya nih seperti ini sketsanya. Udah lihat? Ya. Nah, keesokan harinya ayah dan Tony membeli peralatan seperti pipa, penyambung pipa, lem pipa, terpal, gergaji, dom air dan keran. Nih, di toko bangunan ya dia belinya. Oke, siapa yang bisa membaca langkah-langkah membuatnya? Tahu pipanya. Yang kedua, lem setiap sambungan pipa nih seperti ini. Bisa lihat? Nah, lanjut. Langkah ketiga, rekatkan terpal dengan pipanya nih seperti ini. Lalu langkah keempat, sambungkan pipa ke dalam tong air nih. Ke dalam, masukin ya dia ke dalam tong air. Setelah itu sudah selesai nak, kata ayah Tony. Sudah selesai nak. Semoga kita bisa dapat lebih banyak air dengan ini. Nah, ini dia biar enggak kesumur lagi. Jadi dia memanfaatkan air hujan dengan cara seperti ini. Bisa lihat? Juga suka membantu ayahnya mencuci motor. Kasih kamu lama-lama tanya ayah Tony. Dan kalian juga baca apa aja? Cerita apa aja yang udah pernah dibaca? Tetapi
benar atau salah? Penting untuk menghemat air. Kenapa? Benar? Oke, kenapa tuh alasannya? 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Oke, kelompok 1. Benar atau salah? Kita perlu air untuk gosok gigi. Benar. Gimana caranya gosok gigi dengan benar? Oke, benar. Pertanyaan kedua. Benar atau salah? Kita harus menghemat air. Benar. Alasannya apa? Oke, 1 sampai 5. 1, 2, 3. Oke, benar. Oke, pertanyaan pertama. Benar atau salah? Air tidak penting di bumi. Salah. Oke, alasannya? Oke, benar. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak hemat air? Air akan habis lagi. Oke, akan banjir bener banget. Jadi udah semua ya? Oke. Kalau kakak ngasih ke satu kata yaitu hemat air. Nah, kamu bilang hemat air dengan dilanjutkan terus hemat air dengan cerita, dilanjutkan dengan hemat air dengan cerita seperti pada harapan tetes hujan. Segitu aja udah cukup kok. Oke? Jadi ini namanya sambung kata. Paham? Paham masalahnya? Jadi akan menuju satu kelompok. Nah, siapa yang paling nyambung sambungan katanya, terus paling benar juga akan dapat hadiah juga. Oke? Oke? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 maju ke depan. Kakak kasih kata, semua sama kok katanya itu hemat air. Jadi disambungin, oke? Hemat air, boleh disambungin. Boleh kok ambil dari cerita yang tadi kakak kasih itu. Udah? Hemat air hujan lalu. Cuma satu aja kok biasanya hemat air hujan dengan hemat air hujan untuk gitu misalnya boleh. Oke, hemat air hujan agar tidak buang-buang air. Lalu cukup satu kata aja teman-teman biar temennya juga biar gampang menyiapkan saya. Hemat air hujan agar terus ini tidak buang-buang air. Ini sudah selesai. Coba boleh diulang tadi kakak bilang kemudian apa? Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Ya, oke? Paham? Satu orang hanya mengucapkan satu kata. Hemat air. Hemat air hujan sama mungkin ada kata yang lain selain hujan. Menghemat air keras. Agar tidak boros. Tidak. Jangan kita hitung yuk. Kalau misalnya bisa jawab, kita itu dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Satu kata aja. Tidak ngomong air kan udah di kelompok 1 tadi. Jadi nggak bisa. Barang dulu. Coba Pak, tapi tahu. Oke. Ya.
ya. Lalu dan kelompok 3 mendapat 2 buku dan 1 juga. Oke. Jangan